video pembelajarannya. Sebentar.
Oke, sebentar, berarti suaranya di Roli nggak kedengeran ya? Iya, Bu, ada suaranya. Mungkin belum di-share sound itu, Bu. Di-share Kalau sekarang sound. sudah ada suaranya belum? Pelan tuh. Sebentar. Saya udah mau review. Jadi apa biar relevan? Ternyata nggak ada suaranya. Udah mau saya review aja, mau saya tanya aja teman-teman. Kecil suaranya. Kecil ya? Udah poli. Oke, jadi mungkin akan lebih banyak kita gunakan PowerPoint-nya saja gitu ya, PowerPoint-nya karena suaranya nggak terlalu terdengar gitu ya. Saja. Jadi saya review di sini ya. Tadi teman-teman sudah mulai mengerti apa sih biaya relevan. Kalau kemarin teman-teman cerita di PowerPoint, teman-teman yang sudah sempat dikumpulkan ya, kelas ini sudah sempat dikumpulkan gitu. Seperti biasa, PowerPoint-nya singkat-singkat gitu ya, singkat-singkat. Keterangannya juga singkat-singkat. Jadi saya cuma mau menekankan untuk biaya relevan ini selalu ada kaitannya dengan pengambilan keputusan. Jadi decision making-nya selalu ada. Kalau kita mau menghitung biaya relevan untuk pengambilan keputusan, ada yang biaya yang harus kita hitung, kita pertimbangkan ketika kita mau mengambil keputusan. Jadi setiap biaya yang kita hitung nanti ada manfaatnya atau tidak, manfaatnya sama atau beda. Nah, ini yang disampaikan sama Pak Catur Sasongko gitu ya. Di sini keuntungan yang relevan adalah manfaat yang berbeda dalam berbagai pengambilan keputusan. Sebenarnya tadi disampaikan di sini ini adalah pembukaan lahan baru ketika kita mau membuka kantor baru atau tidak. Dia diceritakan sama Pak Catur Sasongko. Tadi berarti nggak kedengeran ya? Tidak, Bu. Oke. Nah, ini sudah kedengeran belum? Sudah, Bu. Apa contohnya tidak relevan? Perusahaan tersebut sebelum membangun pabrik melakukan survei pendahuluan untuk menentukan lokasi pabrik yang tepat. Biaya untuk mengeluarkan survei tersebut tetap akan dikeluarkan, tidak bergantung kepada apakah perusahaan menjadi membangun pabrik atau tidak jadi membangun pabrik. Itu di dua alternatif pilihan keputusan, jadi membangun pabrik atau tidak jadi membangun pabrik. Perusahaan tetap mengeluarkan biaya tertentu. Itu adalah biaya yang tidak relevan. Sedangkan keuntungan yang relevan adalah manfaat yang berbeda dalam berbagai pilihan keputusan. Misalnya perusahaan mendapatkan order khusus dari pelanggan dengan harga di bawah harga resmi perusahaan. Kalau perusahaan mengambil order tersebut dan mengirimkan barang yang diminta oleh pelanggan dengan harga di bawah harga normal, maka perusahaan akan mendapatkan tambahan pendapatan jumlah rupiah. Tapi jika perusahaan tidak mengambil order tersebut, maka perusahaan tidak akan mendapatkan pendapatan tidak bertambah atau apa. Nah, itu adalah contoh dari keuntungan yang relevan. Biaya yang dapat dihindarkan atau avoidable cost adalah biaya yang dapat dihilangkan seluruhnya
atau sebagiannya dengan memilih satu pilihan di antara pilihan-pilihan yang lain. Di contoh tadi, perusahaan ingin membangun pabrik baru. Biaya pembelian tanah itu adalah biaya yang dapat dihindarkan. Maksudnya, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya pembelian tanah kalau perusahaan tidak jadi membangun pabrik. Sebaliknya, perusahaan akan mengeluarkan biaya pembelian tanah jumlah rupiah tertentu kalau jadi membangun pabrik. Ini adalah dua pilihan tadi berbeda. Biaya yang dapat dihindarkan adalah biaya yang relevan. Biaya yang tidak dapat dihindarkan, maksudnya biaya yang tidak dapat dihilangkan dengan berbagai pilihan, adalah biaya yang tidak relevan. Contoh tadi adalah biaya survei pendahuluan yang dilakukan sebelum membangun pabrik. Jadi perusahaan jadi membangun pabrik atau tidak jadi membangun pabrik, perusahaan tetap mengeluarkan biaya survei pendahuluan. Oleh karena itu, biaya survei Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Jadi biaya relevan itu apa, keuntungan biaya relevan itu apa, contohnya tadi adalah dicontohkan ketika kita mau bangun pabrik gitu ya. Ketika kita mau bangun pabrik, kita mau beli tanah, bisa jadi kita mau tetap bangun atau enggak. Kemudian biaya relevannya ada keputusan yang akan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Tadi dicontohkan ketika ada request gitu ya, ada pesanan. Nah, ketika pesanannya itu dihargai di bawah harga standarnya perusahaan gitu ya, itu nanti akan diterima atau tidak gitu ya. Kalau misalnya diterima, konsekuensinya itu harganya di bawah harga standar. Kalau misalnya di bawah harga standar, hanya kita mendapatkan tambahan pendapatan saja gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia di bawah harga standar tapi nggak diterima, kita nggak akan mendapatkan pendapatan. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan menerima pesanan tersebut atau tidak gitu ya misalnya. Nah, kalau misalnya saya yang punya perusahaan gitu ya, tentu saya akan menerima, misalnya saya akan menerima pesanan tersebut ketika saya misalnya ada pertimbangan lain, ketika saya sudah mencapai BEP atau ketika saya sudah mencapai break even point gitu ya. Jadi saya hanya ingin menambah pendapatan saja. Tapi misalnya saya belum mencapai BEP gitu ya, harganya di bawah standar, kira-kira kalau saya ambil, saya rugi apa enggak? Rugi. Rugi. Nah, misalnya rugi berarti pesanan yang harus saya ambil ketika saya belum mencapai break even point, berarti pesanannya harus sesuai dengan harga standar yang distandarkan oleh perusahaan. Nah, disitulah fungsi dari biaya standar. Jadi kita bisa menjadikan biaya relevan ya, kita bisa menjadikan biaya relevan sebagai bahan pertimbangan ketika kita mau mengambil keputusan. Kemudian di sini ada affordable cost gitu ya. Nah, ini ada biaya yang bisa dihilangkan seluruhnya, sebagian, atau hanya memilih salah satu. Ini kata lainnya apa? Kalau kita bisa bicara tentang affordable cost ini, kita bicara efisiensi, ya. Kita bicara efisiensi. Apa itu efisiensi? Yang sekiranya bisa diefisienkan, maka kita akan efisienkan dengan menggunakan sumber daya yang sedikit. Kita bisa menghasilkan hasil yang lebih optimal. Nah, ini juga seperti itu. Prinsip dari avoidable cost itu juga ada prinsip efisiensinya. Jadi kita mengefisiensikan, ya. Maksud dari biaya avoidable cost ini adalah kita mengefisiensikan. Jadi ketika ada biaya yang bisa kita cut, maka kita cut saja. Ketika ada 2 atau 3, salah 2 atau salah 3 biayanya, kita pilih salah satu aja. Ini adalah biaya affordable cost. Nah, kalau yang dapat dihindarkan, ya itulah yang disebut dengan biaya relevan. Kalau nggak sama sekali harus ada biayanya, nah ini biayanya nggak relevan. Jadi yang masih bisa dihindari, nah ini adalah yang relevan. Jadi kita bisa mengefisiensikan. Nah, kata menghilangkan seluruhnya, sebagian, atau memilih salah satu, itu kata lainnya adalah mengefisiensikan biayanya. Pendahuluan tidak dapat dihilangkan, meskipun nanti keputusannya adalah perusahaan tidak jadi membangun pabrik. Nah, pengetahuan
yang dimiliki yang dapat membedakan antara yang relevan dan tidak relevan ini sangat bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai terjadi perusahaan memasukkan biaya yang tidak relevan dalam pengambilan keputusan sehingga nanti keputusan yang diambil salah. Atau jangan juga sampai perusahaan tidak memasukkan seluruh biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Nah, ini biasanya pemahaman atas biaya relevan dan tidak relevan ini akan semakin baik jika seseorang ada keputusan dan mempraktikkan. Dua kelompok biaya yang tidak pernah relevan dalam setiap pengambilan yang pertama atau panas dan biaya masa depan yang tidak berbeda di antara berbagai keputusan. Oke, masih ingat dengan sangkos? Sangkos bukan biaya tenggelam ya. Bukan eternal patrol ya. Sangkos ini adalah biaya yang ya sudah kita anggap aja dia biayanya hilang gitu ya. Maksudnya kayak misalnya kalau misalnya teman-teman BI gitu ya. Teman-teman BI mau nyoba untuk masuk ke trading gitu ya, punya tabungan 2 juta, kita masukkan 2 juta. Nah, itu yang misalnya kalau modalnya hilang gitu ya sudah hilang-hilang saja. Jadi kita nggak akan mempunyai bahan pertimbangan apapun ketika itu sudah hilang ya sudah gitu. Jadi sangkos ini bukan dalam artian tenggelam gitu bukan, tapi kalau tertanam itu ya sudah ditanam di situ. Kita nggak akan mungkin misalnya pengen narik kembali atau gimana, misalnya rugi gitu ya itu nggak bisa. Nah, itulah yang dimaksud dengan sangkos. Apapun keputusannya, tidak akan bisa. Different cost, different purpose. Biaya yang relevan dalam suatu situasi pengambilan keputusan mungkin tidak relevan dalam situasi pengambilan keputusan lainnya. Dengan demikian, dalam setiap situasi pengambilan keputusan, manajer harus memeriksa data yang dimiliki dan hanya menghitung biaya yang relevan. Contoh tadi, perusahaan akan membangun pabrik baru. Biaya pembelian tanahnya adalah relevan. Karena kalau perusahaan jadi membangun pabrik baru, maka perusahaan harus membeli tanah. Jika tidak jadi, tidak membeli tanah. Nah, hal ini mungkin berbeda dengan pengambilan keputusan dalam perusahaan yang sama untuk membangun pabrik yang lain pada tanah yang sudah dimiliki. Jadi pembelian tanahnya untuk proyek yang lain itu yang tanahnya sudah dibeli oleh perusahaan sebelumnya itu tidak lagi relevan. Apakah perusahaan akan membangun pabrik baru yang kedua atau tidak jadi membangun pabrik baru yang kedua itu, tanahnya sudah dimiliki. Jadi biaya pembeliannya itu adalah biaya sangkos atau biaya tertanam yang tidak bisa diperoleh kembali. Salah satu sangkos adalah biaya survei awal tadi. Perusahaan telah melakukan survei awal untuk menentukan lokasi yang tepat bagi pembangunan pabrik barunya. Perusahaan sudah mengeluarkan biaya survei. Jadi atau tidak jadi, biaya tersebut tidak bisa diambil kembali. Jadi Anda harus berhati-hati, manajemen perusahaan harus berhati-hati dalam menentukan mana biaya relevan dan biaya tidak relevan, dan setiap keputusan yang berbeda itu bisa menghasilkan klasifikasi biaya relevan dan tidak relevan yang berbeda juga. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian manajemen perusahaan dalam menentukan mana biaya dan keuntungan yang relevan dan yang tidak relevan. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kedua, yaitu membuat analisis apakah akan menghentikan atau menambah lini produk atau segmen di dalam perusahaan. Keputusannya adalah misalnya perusahaan sudah memiliki sebuah
sebuah produk, kemudian produk tersebut tidak menguntungkan misalnya, maka apakah perusahaan akan menghentikan produk tersebut atau tidak? Atau misalnya perusahaan ingin menambah produk baru atau unit produk baru atau segmen baru, apakah hal tersebut akan menambah atau menghentikan unit produk tersebut? Salah satu keputusan yang paling penting yang diambil oleh para manajer adalah apakah akan menambah atau menghentikan unit produk atau segmen. Keputusan ini akan bergantung terutama pada dampak penghentian atau penambahan unit produk atau segmen terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Apabila keputusan menambah unit produk atau segmen akan meningkatkan laba perusahaan, maka besar kemungkinan penambahan tersebut akan dilakukan. Sebaliknya, apabila penambahan unit produk akan mengurangi laba perusahaan secara keseluruhan, maka mungkin tidak akan dilakukan. Hal yang sama juga dengan penghentian unit produk atau segmen. Apakah penghentian unit produk atau segmen akan menambah laba perusahaan secara keseluruhan atau justru malah mengurangi laba? Nah, manajemen perusahaan harus menganalisis biaya dan manfaat atau keuntungan atau pendapatan dengan cermat untuk menilai dampak keputusan menghentikan atau menambah unit produk atau segmen. Apabila tidak cermat, maka keputusan yang diambil dikhawatirkan justru bisa mengurangi laba perusahaan secara keseluruhan. Berikut ini adalah ilustrasi menambah atau menghentikan unit produk atau segmen. Kita cermati bersama-sama ya contohnya. Karena adanya popularitas jam tangan analog, lini produk jam tangan PT Jam Kreator telah mengalami kerugian selama beberapa tahun terakhir. Manajemen sedang mempertimbangkan untuk menghentikan kegiatan produksi dan penjualan jam tangan analog. Aturan dalam pengambilan keputusannya adalah perusahaan akan menghentikan lini produk jam tangan analog hanya jika keputusan ini akan meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Jadi, perusahaan akan menghentikan kegiatan produksi dan penjualan jam tangan analog jika penghentian tersebut akan meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, perusahaan akan membandingkan margin kontribusi yang rendah karena ini produk jam tangan analog dihentikan dan biaya yang dapat dihindarkan atau dihemat dengan penghentian tersebut. Yang kedua ini maksudnya adalah dengan menghentikan kegiatan produksi dan penjualan jam analog, maka perusahaan tidak dapat menjual jam analog. Margin kontribusi adalah pendapatan dikurangi biaya variabel. Maka perusahaan akan kehilangan margin kontribusi. Kehilangan margin kontribusi tersebut biasanya akan dikompensasi dengan penurunan biaya dari penghentian kegiatan penjualan dan produksi. Berikut ini adalah laporan laba rugi untuk produk jam analog. Penjualannya kita lihat sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian beban variabel, biaya produksi variabel, pengiriman variabel, dan komisi penjualan adalah 2 miliar. Margin kontribusinya oleh karena itu adalah 3 miliar, 5 juta penjualan, 5 miliar penjualan dikurangi 2 miliar beban variabel. Kemudian dikurangi beban tetap totalnya 4 miliar, maka rugi operasi neto dari segmen jam analog adalah minus 1 miliar. Karena kerugian ini sudah terjadi berulang-ulang, maka manajemen perusahaan berpikir untuk menghentikan kegiatan produksi dan penjualan jam analog agar kerugian yang ditimbulkan dari lini produk jam analog ini akan
atau berkurang sehingga bisa meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Pertanyaan. Oke, poinnya dia berarti merugi secara terus-menerus sebesar 1 miliar, gitu ya, poin pentingnya, ya kan? Pilihannya, dia akan menghentikan lini produksi jam analog ini ketika dirasa penghentian ini bisa menaikkan labanya, gitu ya. Kemudian nanti margin kontribusinya yang hilang itu nanti akan dibandingkan dengan biayanya, ya. Nah, di sini ada laporan laba ruginya dan di sini kita bisa lihat margin kontribusinya diperoleh dari penjualan dikurangi dengan biaya variabelnya. Kemudian dikurangi dengan biaya tetapnya, gitu ya, biaya tetapnya dia mengalami rugi sebesar 1 miliar berturut-turut. Jadi perusahaan ingin menghentikan proses produksinya, gitu ya, itu poin pentingnya. Pertanyaannya, apakah tepat untuk menghentikan kegiatan produksi dan penjualan jam analog ini? Sebuah analisis memperlihatkan bahwa biaya overhead pabrik tetap dan beban administrasi umum tetap tidak akan terpengaruh dengan penghentian lini produk jam analog. Jadi, meskipun kegiatan produksi dan penjualan jam analog dihentikan, biaya overhead pabrik tetap dan beban administrasi umum tetap yang dibebankan ke jam analog tetap ada, tidak berkurang. Dan kedua biaya ini akan dibebankan ke lini produk lainnya yang ada di perusahaan. Oke, artinya ketika BOP tetap dan biaya administrasi umum tetap, itu dia tidak akan terpengaruh dengan keputusan menghentikan produksi jam analog ini, ya kan? Jadi yang akan berubah adalah kalau ini biaya tetapnya, berarti yang akan berubah adalah biaya variabelnya, ya. Kita akan lihat apakah dua informasi ini relevan dalam pengambilan keputusan penghentian lini produk jam analog. Peralatan yang digunakan untuk memproduksi jam tangan analog tidak dapat dijual dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain. Jadi ada peralatan khusus yang hanya digunakan untuk membuat jam tangan analog. Nah, peralatan ini tidak dapat digunakan untuk memproduksi produk lainnya. Dan juga kalau dijual pun tidak ada nilai. Dia hanya ada untuk memproduksi jam tangan analog. Nah, apakah perusahaan harus menghentikan atau melanjutkan kegiatan produksi dan penjualan jam tangan analog? Pertama, kita lakukan yang disebut dengan istilah pendekatan margin kontribusi. Dengan dihentikannya kegiatan produksi dan penjualan jam tangan analog, maka perusahaan akan mengalami kehilangan margin kontribusi sebesar 3 miliar. Lihat di slide sebelumnya, laba rugi untuk segmen jam tangan analog ada margin kontribusi sebesar 3 miliar. Ini hilang karena tidak ada produksi dan penjualan. Nah, kemudian kehilangan ini dikompensasi dengan ada biaya tetap yang dapat dihindari atau dalam artian ada biaya tetap yang dapat dihilangkan jika perusahaan menghentikan kegiatan produksi dan penjualan jam tangan analog. Yang pertama, gaji dari manajer lini jam tangan analog 9 juta, iklan secara yang langsung dilakukan untuk kegiatan jam tangan analog promosinya, dan sewa bangunan pabrik 500 juta. Maka total penghematan biaya yang dihilangkan dengan penghentian ini adalah 2,6 miliar. Nah, kita coba bandingkan margin kontribusi yang hilang 3 miliar, tetapi biaya yang dihemat hanya 2,6 miliar. Maka hasil akhirnya adalah jika perusahaan menghentikan kegiatan produksi dan penjualan jam tangan analog, maka perusahaan akan mengalami kerugian neto sebesar 400 juta. Secara
Tadi yang 3 miliar itu diperoleh dari yang 5 miliar dikurangi 2 miliar ya. Teman-teman masih ingat ya, 5 miliar adalah pendapatannya, kemudian biaya-biaya variabelnya itu 2 miliar, sehingga margin kontribusi dia biaya variabelnya 2 miliar, sehingga margin kontribusinya dia sebesar 3 miliar. Kalau dia menghentikan, berarti margin kontribusinya yang 3 miliar itu akan hilang. Dia akan hilang. Kemudian kita harus bisa mengidentifikasi ya. Harus bisa mengidentifikasi biaya-biaya yang kita anggap sebagai biaya yang relevan. Tadi di awal sudah dijelaskan sama Pak Catur Sasongko bahwa biaya yang relevan adalah biaya yang bisa kita hindari. Ya, yang bisa kita avoidable-nya bisa ada sifat efisiensinya. Nah, ini ada gaji, iklan, dan sewa bangunan. Nah, ternyata tetap mengalami kerugian meskipun kerugiannya nggak sebesar yang 1 miliar tadi. Kita mengalami kerugian masih 400 juta. Kuantitatif, tentu saja penghentian kegiatan produksi dan penjualan jam analog ini justru malah meningkatkan rugi perusahaan secara keseluruhan. Tambahan kerugiannya adalah 400 juta. Terjadi karena kehilangan margin kontribusi 3 miliar ini lebih tinggi daripada penghematan biaya yang hanya sebesar 2,6 miliar. Nah, berikut ini adalah kita menggunakan pendekatan laba komparatif. Jadi kita bandingkan bagaimana kalau jam tangan analog tetap berproduksi dan dijual, dan bagaimana kalau jam tangan analog dihentikan produksi dan dijual. Kalau kita lihat, penjualan ini relevan. Pendapatan 5 miliar. Kalau dihentikan jam analog, maka tidak ada pendapatan atau nol. Maka selisihnya adalah penjualan 5 miliar. Ini relevan. Biaya produksi, pengiriman, dan komisi penjualan ini juga relevan. Kalau jam analog tetap diproduksi, maka biaya ini ada. Tetap diproduksi dan dijual maksudnya. Maka biaya variabelnya tetap ada. Sebesar 2 miliar. Kalau dihentikan, maka dia tidak ada. Ingat kembali bahwa biaya relevan jika dalam dua kondisi keputusan nilainya berbeda. Kalau dipertahankan, beban variabelnya 2 miliar. Kalau dihentikan, beban variabelnya 0. Berarti dia berbeda dalam dua kondisi. Maka dia relevan. Maka margin kontribusi yang hilang adalah 3 miliar. Nah, kita lihat biaya overhead pabrik tetap. Kalau dipertahankan, tetap memproduksi, ada biaya pabrik tetap 600 juta. Kalau dihentikan, juga ada 600 juta. Nah, ini adalah biaya yang tidak relevan, biaya overhead pabrik. Kenapa tidak relevan? Karena di dua kondisi keputusan, dia tetap ada atau tetap sama. Makanya dia tidak dihentikan. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik tidak berkurang atau hilang meskipun jam analog dihentikan. Gaji manajer di jam analog ini relevan. Kenapa relevan? Kalau dipertahankan jam analog tidak ada, kalau dihentikan dia tidak ada. Maka ada penghematan dari gaji manajer di jam analog. Penyusutan ini tetap ada, tidak relevan. Jadi dihentikan atau dipertahankan tetap ada. Kemudian iklan secara langsung yang dikeluarkan untuk mempromosikan jam analog ini adalah biaya yang relevan harus dihitung. Kenapa? Karena kalau dipertahankan dia tetap ada, kalau dihentikan dia tidak. Sewa bangunan pabrik ini juga relevan. Sedangkan beban administrasi umum ini tidak relevan karena dipertahankan atau dihentikan biayanya tetap sama. Oleh karena itu kita lihat di kolom selisih, total beban tetap yang bisa dikurangi dengan penghentian jam tangan analog hanya sebesar 2,6. Hal ini menyebabkan perusahaan justru bertambah kerugiannya dari menghentikan jam analog sebesar 400 juta. Dari 1 miliar kalau mempertahankan jam analog ruginya menjadi 1,4 miliar kalau jam tangan analog. Berikut ini adalah keputusan yang diambil terkait
apakah akan menghentikan atau tetap meneruskan kegiatan produksi dan penjualan jam analog. Penghentian produksi dan penjualan jam analog justru meningkatkan kerugian perusahaan secara keseluruhan dari minus 1 miliar menjadi minus 1,4 miliar. Jadi ditambah 400 juta kerugian. Hal ini terjadi karena tidak semua biaya menjadi hilang dengan penghentian jam analog. Margin kontribusinya hilang, tapi tidak semua biaya tetapnya hilang, yaitu biaya overhead pabrik tetap 600 juta, beban juta, dan beban administrasi umum 300 juta. Kemudian kehilangan margin kontribusi sebesar 3 miliar hanya dikompensasi dengan penghematan biaya sebesar 2,6 miliar, sehingga ada tambahan kerugian sebesar 400 juta. Jadi keputusan yang diambil adalah tidak jadi menghentikan kegiatan produksi dan penjualan jam analog dan tetap mempertahankan. Namun demikian, untuk mengurangi kerugian yang ada, maka manajer lini jam analog harus dapat satu, meningkatkan penjualan jam analog ke depan dan melakukan efisiensi agar kerugian yang dialami menjadi semakin berkurang dan jika memungkinkan akan menjadi keuntungan. Nah, kemudian harus dilihat juga apakah penghentian jam analog ini akan berimbas kepada kinerja dari produk-produk lainnya yang diproduksi oleh perusahaan. Jadi misalnya ketika jam analog tidak dijual, maka mungkin pelanggan tidak membeli produk perusahaan yang lain yang terkait dengan jam analog tersebut. Jadi keputusan secara kuantitatif dengan perhitungan laba tadi juga harus dibarengi dengan keputusan kualitatif. Bagaimana jika dihentikan pekerjanya? Apakah pekerjanya akan diberikan pemutusan hubungan kerja? Nah, ini kan juga berkait dengan pesangon yang akan diberikan oleh perusahaan. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran ketiga, yaitu membuat analisis tentang apakah perusahaan harus membuat sebuah produk di dalam perusahaan. Oke, kalau yang tadi yang pertama gitu ya, berarti kita belajar mengenai biaya relevan gitu ya. Artinya kita harus bisa menganalisis atau kita harus bisa melihat biaya-biaya mana saja yang bisa kita kategorikan sebagai biaya relevan. Artinya, biaya relevan ini adalah biaya yang dapat kita efisiensikan, ya. Biaya yang dapat kita hemat. Makanya ada yang bisa dihilangkan, sebagian, seluruhnya atau tidak. Sehingga ketika ada contoh, gitu ya, ketika ada contoh, apakah perusahaan harus menghentikan proses produksi atau tetap menjalankan proses produksi, hal yang pertama yang harus kita amati adalah kita akan melihat biaya mana yang kita anggap sebagai biaya yang relevan. Ya, biaya yang kita anggap sebagai biaya yang relevan adalah biaya yang bisa kita efisiensikan. Sekali lagi, biaya yang bisa kita hemat, biaya yang bisa kita hilangkan. Seandainya itu kategori biaya tetap, berarti merupakan kategori biaya yang tidak bisa dihilangkan. Atau biaya yang pada kondisi dua situasi yang tetap tidak bisa hilang. Seperti tadi dicontohkan bahwa biaya relevan, contohnya adalah yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan, gitu ya, itu adalah sewa gedung, ya, sewa gedung, kemudian BOP tetap, kemudian biaya administrasi umum. Ini dihentikan atau tidak, ketiga ini harus tetap kita bayar, ya kan? Nah, yang membedakan adalah biaya variabelnya. Begitu dihentikan biaya produksinya, maka kita tidak akan memperoleh pendapatan. Pendapatan hilang, biaya variabel hilang, secara otomatisasi margin kontribusi juga akan hilang.
Yang akan kita hemat gitu ya, yang akan kita hemat di sini, yang bisa kita kategorikan sebagai biaya yang relevan, itu mau tidak mau harus tetap kita bayar. Makanya kita hitung, intinya kalau kita mau lanjut produksi sama mau kita hentikan, kita rugi apa enggak. Ada 3 jenisnya tadi, biaya administrasi umum, kemudian biaya sewa gedung, kemudian BOP tetap, ya, yang nilainya sekitar 2,6 miliar. Ternyata seandainya dia besar 3 juta, ternyata dia juga cuma berhemat 2,6. Ternyata dia masih merugi sebesar 400 juta. Ya, selisihnya 400 juta. Berarti nambah lagi kerugian sebesar 400 tambah 1 miliar, 1,4 miliar. Nah, jadi lebih baik yang mana? Lebih baik kita tetap teruskan saja. Kita tetap produksi, ya, tetap produksi. Meskipun rugi 1 miliar, tapi lebih baik dibandingkan kita merugi 1,4 miliar. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus meningkatkan penjualan, harus lebih mencapai BEP-nya, ya. Kemudian kita harus mempunyai strategi bagaimana cara menaikkan penjualannya. Nah, itu adalah salah satu contoh biaya relevan yang dikaitkan dengan pengambilan keputusan. Yang pertama, meneruskan atau menghentikan proses produksi. Itu yang pertama. Nah, kita ini sekarang mau masuk yang kedua, untuk mengambil keputusan membeli atau membuat. Nah, sebelum sampai sana, saya mau nanya, kita sampai jam berapa? Takutnya saya ngelantur. Kalau di jadwal sampai 9.15 berarti. Oh, 9.15. Berarti saya sudah habis ya? Iya, berarti. Oke. Besok pagi saya usahakan, silahkan di stop record, nggak apa-apa.